maka akan dilakukan pengawasan insidental, di mana proses prosedurnya adalah akan dibentuk tim, sekali lagi, tim sesuai dengan permasalahan. Jadi misalnya, oh ternyata ada pengaduan nih tentang pemilihan, maka Pak Kadis PU, sebetulnya dalam hal ini Pak Kadis, kayak nggak tahu kalau terkait dengan PU ini di Atbang, apakah nanti dari Pak Gubernur akan menyusun SK tim pelaksanaan pengawasan insiden Jakon. Karena tadi terkait dengan pemilihan pengadaan barang dan jasa, maka dilakukan tadi penyusunan tim insidental dengan melibatkan dari seluruh stakeholder. Jadi UKPBJ diundang gitu Bapak. Jadi UKPBJ, kemudian dari unit terkait diundang gitu. Jadi memang nanti akan dibentuk tim dari tim insidental. Pak, izin Pak sebentar ya Pak, sebentar aja. Saya ada telepon dari Pak Dir. Mantap sekali jawabannya ini, insidental dan rutin ya Pak Saifuddin ya. Berarti beda nih rutin sama insidental ini dari Bina Jakon nih. Insidental bisa langsung buat tim ini. Ya, kalau yang sifatnya pengawasan rutin selama ini memang sudah kita lakukan, walaupun jenisnya berbeda yang sudah pernah kita lakukan. Iya, betul. Selama ini kan Biro Administrasi Pembangunan terkait dengan pengawasan rutin ini kan kami kemas dalam bentuk percepatan pembangunan. Ya, berarti ini ada PR lagi insidental Pak ke depan. Ya Bu, ini ada WA yang masuk ke saya ini, kayaknya ini dari wartawan ini. Bu Nisa. Iya Bapak, gimana Bapak? Nah, ini kayaknya ada yang WA ke saya, ini masuk ke saya nih. Ini agak heroik pertanyaannya ini. Kayaknya juga nih ada Biro Adpom juga, Bina Jakon nih. Pertanyaannya, banyak terjadi permasalahan terkait dengan konstruksi hari ini. Yang ditanyakan di sini, kalau saya bisa simpulkan bahwa ketika terjadi masalah, misalnya gagal bangunan, gedung ambruk atau pekerjaan mangkrak, jadi masyarakat ini ya dia ingin tanya alamat perusahaan, dia nggak dapat. Dia cari alamat perusahaan A gitu. Ternyata di alamat perusahaan A ternyata sawah, nggak dapat. Kemudian ditanya kepada pengguna juga tidak tahu gitu. Jadi masyarakat ataupun wartawan tersebut ingin mendapatkan permasalahan, menanyakan langsung ini ke BU-nya, tidak dapat. Nah, pertanyaan mungkin di sini bentuk pengawasan pada ke BUJK ya. Hari ini kan BUJK karena dibuat sistemnya OSS ya Bu ya. Ya. Yang saya tekan begitu mudah masuk langsung kita enter, keluar izin usahanya ya, SBU-nya dan segala macam. Sedangkan siapa yang berwenang mungkin memverifikasi tempatnya sebelum mengeluarkan izin usahanya gitu. Ya. Nah, itu Bu. Makasih Pak Mansur ya, teman-teman kalau media kritis ya. Jadi sebetulnya pertama tadi harapannya tidak terjadi itu karena prosesnya sebetulnya rutin dulu baru insidental. Tapi kalau memang case by case langsung misalnya baru mau mulai ternyata sudah ada gugatan atau sudah ada laporan, ya mau nggak mau nanti kita telusuri. Tapi tadi pada saat melaksanakan pengawasan rutin tadi jangan lupa ada pengawasan usaha di mana sebetulnya teman-teman Pemda dalam hal ini bisa Pemprov ya, Pemprov kalau terkait dengan kualifikasi besar, untuk kualifikasi menengah kecil itu ada kabupaten kota. Itu mereka sudah melakukan pendataan ya terkait dengan badan usaha yang ada di kabupaten kotanya. Tadi salah satunya juga Pak, jangan lupa di OSS juga pelaku usaha ini harus memasukkan dia berada di asosiasi mana. Ya kan Pak? Jadi sebetulnya tanggung jawabnya itu adalah nanti tanggung jawab asosiasi memastikan bahwa teman-teman anggotanya ini memang benar tempatnya ada gitu ya, bukan hanya misalnya di mobil atau ternyata sawah gitu ya. Ini
Karena sekarang syarat untuk mendapatkan SBU itu mencantumkan asosiasi. Karena disitulah sebetulnya teman-teman media bisa melihat, oh ini asosiasi mana, dicari asosiasinya. Ini kok ada nama anggota ini nih, bener nggak ini anggotanya? Jadi sekali lagi, inilah tanggung renteng kewajiban yang kita juga sudah mulai gitu. Karena betul dengan OSS kita nggak bisa lihat bener apa enggak gitu ya. Tapi tentunya disinilah kita mulai, begitu SBU itu terbit gitu ya, ternyata OSS persyaratannya oke, sudah mulai gitulah pengawasan di situ dimulai argonya. Kalau dulu belum apa-apa, belum mulai sudah dipersulit syaratnya. Sekarang kita asas percaya kepada teman-teman. Kalian mulailah berlaku untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha kalian ya. Begitu argo itu mulai, sebetulnya pengawasanlah itu dimulai. Pengawasan oleh teman-teman Pemprov, teman-teman pemerintah pusat, teman-teman dari kabupaten kota. Jadi begitu itu mulai dari OSS, maka data itu langsung diambil oleh teman-teman untuk dilakukan pengawasan. Sekali lagi, kami juga minta data dari asosiasi ini juga benar gitu ya. Dalam membina asosiasi juga tidak hanya sekedar memberikan data, tapi datanya kebenaran, termasuk persyaratan terkait dengan lokasi itu juga benar. Begitu Pak Mansur. Wah, terima kasih Bu. Ini udah masuk asosiasi lagi nih ya. Iya Pak, betul Pak. Kalau kita semua kita juga nggak kesal Pak. Jadi untuk informasi kepada Bu Risa ya, kami dari Sekret kebetulan saya lagi menelaah itu juga ya, memang agak sinkron ini ya. Kami udah menyeratin 2 kali ke LPJK. Hari ini sistem pendaftaran di LPJK, pendataan itu kita dari AK saja tidak tahu berapa anggota. Itu yang heran saya. Jadi tidak sinkron. Ya, ya. Kan di asosiasi kan ada siki asosiasi. Betul. Nah, di siki asosiasi kita tidak begitu orang mengeklik AK, kita tidak tahu apakah hari ini saja kita yang terdata hanya LPJK memberikan sekian ratus anggota kita, tapi kita tidak bisa mengakses sendiri, melihat di mana anggota itu nggak bisa. Oh gitu. Kemarin kami menyurati LPJK, kami minta supaya dibuka akses supaya kami memberi kartu anggota ya, juga harus bisa tahu gitu anggota kami yang mana. Ini sampai sekarang ini belum Bu. Itu harus tuh Pak, itu catatan itu harus dikasih akses. Ya tentunya hanya dari Pak Ketum dan Pak Sekjen yang punya akses ya, tidak perlu. Jangan sampai disalahgunakan juga data itu Pak. Gitu Pak. Iya, satu lagi mungkin kesulitan dari asosiasi karena tidak ada persyaratan KTA untuk ikut tender, yang ada SBU. Jadi karena tadi aksesnya tidak dibuka, gitu ya, kita juga tidak tahu anggota yang mana, itu bisa aja mereka buat KTA sendiri, kita juga tahu. Iya, benar Pak. Jadi karena saya tadi juga menitipkan pengawasan, kalau nggak dibuka ya nggak bisa juga ya Pak, nggak berjalan ya. Iya, betul. Ya, ini catatan Pak saya ke LPJK. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Menarik ini Pak Saifuddin, ini ada namanya pembinaan dan pengawasan ini terhadap asosiasi. Ini akan lagi menuju asosiasi ini. Iya, semangat Pak. Kita harus didukung full oleh pemerintah Aceh nih supaya kita cepat akreditasi ya. Setuju. Ini lagi menuju ya, karena dari sampaikan tadi pemateri tadi dari bisa bahwa pembinaan dari pemerintah itu melekat ke asosiasi ke BUJK-nya. Iya. Nah, betul gitu ya Bu ya? Betul, sangat betul Pak, betul. Saya titip Pak Mansur. Izin Bu Disa, saya sampaikan sedikit. Ya, silakan Pak Saifuddin. Jadi asosiasi Aceh ini Bu, ini memang beda dengan asosiasi yang lain. Ini memang walaupun induk semangnya di dalam bingkai NKRI, tapi lahirnya ini berdasarkan karena adanya undang-undang pemerintah Aceh yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain. Ya. Bagus Jadi Pak. selama ini memang kawan-kawan dari asosiasi AK ini lalu meminta dukungan dari pemerintah provinsi untuk bagaimana asosiasi ini yang sebelumnya sudah tumbuh berkembang, sudah bersanding sebagaimana asosiasi nasional. Sementara saat ini asosiasi kontraktor Aceh ini sudah di bawah, redup lagi.
ceritanya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, pernah juga kita komunikasi dengan pemerintah pusat, ada webinar-webinar yang disampaikan tahap-tahap usulan, misalnya ke LPDK, tahapan apa yang kira-kira terkendala, gitu kan? Kami juga ikut memantau di sini. Ya Pak, betul. Daripada Direktorat Bina Jakon untuk dapat berkontribusi terhadap bagaimana supaya AK ini bisa kembali bersinar, walaupun di Aceh maupun secara nasional. Betul. AK ini sebelumnya adanya hanya kantor pusat saja di wilayah Provinsi Aceh dan kantor cabangnya di kabupaten kota yang ada di Aceh. Tidak masuk ke ranah provinsi-provinsi lain. Mungkin karena ya namanya karena lahirnya berdasarkan undang-undang pemerintah Aceh, belum sempat mengempakkan sayapnya ke provinsi-provinsi lain, sudah keluar regulasi baru ada keberadaan asosiasi-asosiasi. Ya begitu mungkin Pak Mansur ya. Ya betul. Kita DPP-nya di Aceh. Ya. DPD-nya di Jakarta, gitu. Balik gitu. Hebat dong Pak. Ya bagus. Berarti kan sekarang kan tidak ada batasan ya bahwa BUJK itu hanya boleh dapat proyek di Aceh. Jadi justru dengan pembinaan yang tepat, profesional, justru kontraktor Aceh akan banyak dilibatkan di proyek-proyek lain ya, bahkan proyek IKN gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah sekarang, tapi memang bagaimana profesionalisme ini yang kami sangat titipkan. Apalagi tadi secara legal mungkin juga pendirian AK ini justru menjadi satu di backup dari peraturan perundangan di Aceh itu menjadi sangat kuat. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat baik kalau menurut saya sih. Baik Bu, ini ada pertanyaan nih, beruntung ini kayak WA ke saya nih. Jadi pertanyaannya agak kurang mengenakan ini Pak Saifuddin ya. Tapi saya bacanya saya cairkan secara normatif. Jika Pemko tidak melaksanakan tertib sebagaimana amanah undang-undang Permen 01, kemana kami kirim surat pengaduan katanya. Apakah kita tebusan ke pusat ya? Ini ada Bu Disa nih. Gimana nih Pak? Kalau misalnya Pemko ya tidak menjalankan, dia kirim pengaduan tapi tidak ada respon apa-apa gitu. Apa tindak lanjut masyarakat? Misalnya pengaduan saja hari ini kan ada berapa tertib ya, menurut saya dia ada tertib usaha, ada tertib penyelenggara, ada tertib pemanfaatan. Nah, ya kayaknya ini tertib pemanfaatan Bu. Ini soalnya dia cerita masalah banyak bangunan mangkrak di Aceh Bu. Misalnya jembatan nggak selesai, gedung nggak selesai gitu. Jadi masyarakat ingin mengadu misalnya ke Pemkonya wilayah APBD, dia mau pengaduan ke wali kota atau bupati, tapi tidak ada respon, tidak ada balasan berbulan-bulan. Kemana lagi ditujukan? Apakah dia tujukan sekaligus tembusan ke pusat? Nah itu Bu Disa. Pak Khairuddin, gimana itu? Ini dari daerah nih. Mungkin saya dulu ya, mungkin Pak Saifuddin. Ya. Jadi terkait dengan pengawasan ini kembali lagi tidak ada sanksi kepada pemerintah daerah jika tidak melakukan pengawasan, karena memang tidak ada amanat khusus. Tapi memang sekali lagi pengawasan inilah adalah memastikan teman-teman dari pelaku usaha, tenaga kerja itu melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan. Kalau tidak ada, justru mereka yang diberikan sanksi. Karena apa? Kegiatan pengawasan ini pasti memerlukan sumber daya. Sumber daya itu SDM. Tadi berapa PNS tadi Pak Saifuddin? Cuma 2 ya. Kemudian belum lagi anggaran. Jadi memang di dalam kegiatan ini tentunya kami kembalikan lagi kepada teman-teman daerah untuk melaksanakan kegiatan. Apakah tahun ini hanya yang sifatnya rutin dulu, administrasi gitu ya. Kami tidak punya kewenangan untuk melakukan. Jadi kami mengatur inilah pengawasan, tapi bagaimana melakukan pengawasan karena terkait dengan sumber daya dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nah, tadi terkait dengan aduan kalau mangkrak, rasanya kalau mangkrak itu mohon maaf, tadi sekali lagi pengawasan yang dalam kami lakukan adalah kalau sudah dimanfaatkan. Artinya kalau mangkrak kan belum selesai ya. Berarti rasanya itu bukan menjadi ranah pengawasan jasa konstruksi. Tapi kalau sudah dipakai,
Kemudian tadi sudah mau di launching gitu ya. Kalau mangkrak kan berarti belum ya. Kalau rumah sakit tadi belum diresmikan tapi sudah ambruk. Nah, itu bisa jadi bagian dari kegagalan bangunan. Kalau mangkrak dilihat dulu penyebabnya Bapak Ibu. Kalau mangkrak karena memang pernah terjadi kegagalan bangunan, itu bisa dilaporkan. Tapi kalau misalnya ketiadaan anggaran untuk melakukan kegiatan meneruskan proyek, itu bukan menjadi ranah dari jasa konstruksi. Kemudian kalau meneruskan aduan gitu ya, sekali lagi kembali lagi silahkan masyarakat menyampaikan, tapi tentunya kami, baik teman-teman daerah maupun pusat, akan meneliti sebetulnya. Aduan itu bukan tidak direspon, tapi kami teliti apakah itu memang menjadi ranah kami, apakah itu bukan menjadi ranah kami, tentunya kami akan menindaklanjuti. Kalau memang sesuai ranah akan ditindaklanjuti. Tapi jika tidak, maka sebetulnya pengaduan itu kami akan teruskan kepada pihak yang berwenang, atau memang kami hentikan karena memang tidak sesuai. Bisa saja aduan itu bisa karena ada beberapa teman-teman yang sakit hati, ya seperti surat kaleng, itu tentunya teman-teman akan benar-benar memeriksa begitu, Bapak Ibu. Mungkin perlu Bapak Ibu juga memahami ya terkait dengan mekanisme pengaduan masyarakat itu seperti apa di Pemprov Aceh, itu tentunya akan berbeda dengan yang ada di pemerintah pusat di PUPR Jakarta. Mungkin itu Pak Mansur, mungkin dari Pak Saifuddin yang menambahkan atau justru menjelaskan ya. Makasih. Gimana Pak Saifuddin? Nah, ini WA saya. Ya, artinya begini, pekerjaan mangkrak itu bukan sesuatu hal yang sifatnya bencana. Bukan sifatnya bencana terkait dengan konstruksi. Tapi bencana di sifatnya penganggaran keuangan, kan gitu. Yang kita bahas di sini terkait dengan undang-undang Permen PUPR nomor 1 tahun 2023, itu kan terkait, bisa dikatakan terkait dengan pengaduan, bisa dikatakan dengan kecelakaan kerja, gitu. Terkait dengan misalnya bangunan mangkrak itu beda versi lagi. Itu tidak diatur dengan Permen PU di saya rasa tidak diatur dalam Permen PU 1 tahun 2023. Itu dan saat ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan mangkrak ini, kami juga mengharapkan juga kepada pemerintah yang berwenang di sini, baikkah itu kewenangan mangkrak itu kan di kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi maupun kewenangan pemerintah kabupaten kota, untuk dapat menyelesaikan sebagaimana yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Di situ kan ada disampaikan setiap keuangan negara yang dikeluarkan untuk pembangunan itu, yang saya sampaikan, saya bahasa aslinya, itu kan wajib harus bisa bermanfaat. Itu yang saya dapat kutip dari Perpres nomor 21 tahun Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan. Cuman dalam hal ini kemampuan daerah kadang-kadang kan harus kita pahami juga terkait dengan penuntasan pembangunan tersebut. Itu Pak Mansur. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa ini. Yang bertanya mudah-mudahan sudah mendengarkan jawaban ya. Bahwa yang namanya mangkrak itu lebih kepada tata kelola penggunanya ya. Tidak salahnya seperti yang disampaikan oleh Bu Lisa, dapat kalau yang namanya memberikan informasi ya, pengaduan kan sebuah data juga ke pemerintah untuk bisa menilai bahwa ini layak ditindaklanjuti atau tidak gitu ya Pak Kerdit ya. Kemudian ini menarik ini Bu Disa nih dan Pak Khairuddin ini, kalau saya selaku dari asosiasi, saya ingin menanyakan mengklarifikasi secara formil aja. Apakah peraturan ini sudah bisa dilaksanakan atau dia nunggu perda? Apa harus dikeluarkan perda terlebih dahulu untuk menjalankan ini? Ini gimana nih Pak Bu Disa? Iya. Pak Mansur, izin nih sambil jalan karena saya harus ke bandara. Pak, benar, saya juga lupa nih, diingatkan Pak Mansur. Jadi terkait dengan peraturan turunan,
Memang harus ada turunan dari permen ini berupa bisa dari Pergub atau bisa Perda, karena mekanisme sanksi, terutama sanksi denda, ini kami tidak bisa mengatur dari pusat. Jadi misalnya nanti ada denda nih tenaga kerja, dia karena tidak bersertifikat dikenai sanksi denda, maka sanksi denda ini yang tidak diatur di permen ini. Karena apakah nanti akan digunakan sebagai pendapatan si daerah, itu juga perlu diamanatkan. Kemudian permen ini sendiri sebenarnya berlaku efektif di bulan Juli 2023. Jadi sementara teman-teman melakukan penyesuaian atau melakukan review ya, karena ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan kegiatan pengawasan tapi belum sesuai pedoman dari Permen PUPR ini. Ya, atau tadi lingkupnya sementara hanya terbatas untuk usaha dulu, untuk penyelenggaraan atau pemanfaatan diserahkan kepada teman-teman, tapi berlakunya mulai Juni 2023 efektif untuk dilakukan pelaksanaan pengawasan, Pak Mansur. Baik, terima kasih Bu. Wah, ini jadi bahan baru nih. Biro Adpem Pak Saifuddin dan rekan-rekan ini. Ya. Ini PR Perda Pergub ini. Benar. Ya, denda mau 1 juta, 2 juta ya kan? Apa yang disampaikan benar, Pak. Nanti kalau enggak sumber asli ya. Sumber asli. Di situ kan ada sanksi. Sanksinya gini. Saya baca di di Permen PU nomor 1 tadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Di situ ada disampaikan sanksinya yang bahwa apabila tenaga kerja yang bekerja di kegiatan konstruksi tidak memiliki sertifikat, itu dia dapat diberhentikan dari pekerjaan itu dan sanksinya dikeluarkan. Jadi itu konsekuensi. Iya betul, iya betul Pak Saifuddin. Jadi sebetulnya denda itu artinya bukan denda, sanksi itu nanti terkait dengan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 dan turunannya, yaitu PP 22 dan PP 14. Tapi sekali lagi Pak, kita kan dalam memberlakukan nanti ada sanksi itu tentunya ada unsur pembinaan dulu. Jadi jangan sampai nih teman-teman dari Pemda nanti malah dimusuhin teman-teman dari PPK, karena jadi ternyata ditemukan nih di kegiatan PPKA ada 20 orang belum bersertifikat, maka ditanyakan dulu komitmennya dari penyedia jasanya, kapan kalian mau mensertifikasi, atau kalau tidak mengganti, cari. Jadi kalau mau disertifikasi kita kumpulkan satu kegiatan, nanti komunikasi dengan teman-teman Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1, ini kami mau numpang nih bisa berapa orang gitu. Jadi sebetulnya kan kita masuk itu bukan tidak mau untuk langsung ke sanksi ya Pak, tapi pembinaan dulu. Kalau sudah diingatkan gitu ya, PPK juga tentunya yang mengingatkan masuk, ternyata enggak juga. Nah, barulah peringatan tertulis dulu. Jadi sebetulnya sanksi itu kalau enggak langsung diterapkan di lapangan, enggak ada langsung diberhentikan. Nanti dimusuhin sama teman-teman PPK juga nih, nanti semua wah ini terlambat nih, ini gara-gara jakon nih. Nah itu juga Pak, jadi kita perlu pelan-pelan gitu ya. Kalau misalnya 10 dulu dari 20 sertifikasi gitu, jadi tetap ada upaya nanti tahun depan dilihat atau pas akhir tahun 20 ini udah sertifikasi belum gitu. Jadi inilah yang kita minta juga inilah yang sebetulnya wujud pengawasan, tidak langsung kepada sanksi, tapi gimana pembinaan masuk itu Pak Saifuddin. Wah, siap, luar biasa. Ini Pak Saifuddin, ini kan kita harus bina dulu ya. Berarti kalau bahasa luarnya, kalau nggak mampu dibina baru dibinasakan lewat sanksi, kan gitu Pak. Jadi tidak melepas dari pembinaan pemerintah ya. Nah, jadi pemerintah dan asosiasi. Begitu juga asosiasi. Kalau asosiasi tidak mampu dibina, berarti kena binasakan juga nanti sama pemerintah kan. Dicabut lisensinya, kan gitu. Itu sebenarnya Pak Mansur. Itu sebenarnya terkait dengan penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Itu bentuk daripada komitmen si penyedia jasa juga. Itu terkait dengan
apa yang sudah disepakati di dalam kontrak kerjanya, ya, di situ juga tersebutkan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 di pasal 48 itu juga tersebutkan akan mempekerjakan kontrak itu minimal menyebutkan terkait dengan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat konstruksi. Itu sekarang. Jadi sekarang tugas kami pemerintah daerah, tugas asosiasi, tugas kami pemerintah daerah akan menyampaikan secara umum kepada kepada pelaku konstruksi, dan tugas daripada asosiasi untuk menyampaikan kepada semua anggotanya supaya informasi ini tersampaikan. Sampai karena kita kadang-kadang informasi ini datang segera tiba-tiba datangnya, dan datang juga kadang-kadang yang tidak kita open apa yang disampaikan. Jadi sering kita kadang remehkan apa yang disyaratkan di dalam undang-undang. Nah, ini padahal kan membuat kita yang nanti yang jadi bulan-bulanan sama kawan-kawan yang lain. Memang sudah disampaikan tadi sama bisa yang bahwa ini kan masih ada tahap sosialisasi kepada kawan-kawan semua. Masih ada dispensasi yang di sini, masih ada dispensasi terkait dengan penerapan. Kalau misalnya pemberlakuan di satu paket misalnya mungkin untuk satu orang dulu atau si jenis apa saja. Di situ mungkin saya rasa saya. Baik, terima kasih Pak Saifuddin, ya. Bu Disa, sangat luar biasa hari ini. Jam ini nggak ada yang nanya, udah hampir jam 1 nih dengan pembahasan. Kita saja dipakai. Baik, untuk itu nih waktu juga sudah selesai ya. Terima kasih ya. Saya tarik kesimpulan bahwa penyelenggara jasa konstruksi itu ada 3 mata rantai, itu yang pertama pengawasan tertib usahanya, pengawasan tertib penyelenggaranya, pengawasan tertib pemanfaatannya. Nah, sangat bagus yang disampaikan tadi bahwa pemerintah pusat hari ini, pemerintah daerah ya, dalam BUJK melakukan pembinaan kepada asosiasi ya, dan asosiasi melakukan pembinaan kepada BUJK untuk terwujudnya suatu tata laksana penyelenggaraan jasa konstruksi yang sebagaimana diharapkan. Terima kasih yang pertama kepada Bu Disa sudah menyempatkan diri. Salam kepada Pak Direktur. Siapa Pak? Ya. Nah, nanti kita ada acara webinar lagi setelah ke depan ini, apalagi pembahasan yang akan kita bahas ya. Ini Asosiasi AK dalam hal ini ya, dengan dukungan dari Biro Adpom pemerintah Aceh ya. Kita hari ini di Ketok Palu di pusat, besok Aceh sudah tahu aturan itu ya. Ya artinya apa? Dengan kita buka dari ini ya. Ini kan masih hangat-hangat, sedangkan belum berlaku saja kita udah ambisi. Semua pelaku usaha yang hadir di sini ambisi ingin mengetahui nih, apa nih bentuk pembinaan ke kami itu, apa yang diawasi itu kan. Ya. Nah, itu ambisi untuk mengetahui sebuah ilmu pengetahuan itu mendidik kita semua, kami selaku BUJK ya, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, melaksanakan pelayanan publik juga paham ya, sehingga terwujud apa yang ingin dicita-citakan oleh pemerintah, mewujudkan sarana publik kepada masyarakat. Terima kasih Bu Disa. Pak Khairuddin, terima kasih banyak Pak Saifuddin. Ya, alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi bahwa hari ini PR kita bersama ya, akreditasi AK Pak. Akreditasi AK depan Pak. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam untuk Pak Robi ya dan tim di sana ya. Ini hari ini support yang luar biasa ya. Awal Zoom pertama kita adakan ya hari ini, yang sebelumnya tidak Zoom, kita online karena dekat ya. Tapi hari ini dengan Zoom karena banyak anggota kita yang di luar daerah ya. Banyak luar seluruh Aceh. Jadi hari ini untuk hadir ke Banda Aceh dengan teknologi hari ini 4.0, dia bisa paham apa yang kita diskusikan hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Saifuddin dan tim ya. Baik, untuk itu saya dari moderator mengundurkan diri ya.
Saya kembalikan ke host. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mansur Sya'ban yang telah memandu acara kita pada hari ini dan kepada para narasumber kita. Terima kasih atas paparannya. Baiklah, sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan kata penutup dari Bapak Mansur Sya'ban selaku Sekjen AK. Kepada Bapak, ruang dan waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya bukan saya yang tutup, yang buka juga Pak Ketum dan yang tutup Pak Ketum ya. Mohon izin Pak Bu narasumber Bu Nisa dan Pak Saifuddin ya. Beliau sekarang masih tempat orang musibah ya. Saya barusan WA ini belum selesai, jadi sehingga saya harus ambil alih lagi ya. Nah, itulah fungsi, kembali lagi fungsi jabatan tadi ya. Saya melekat sekjen, jadi kalau nggak ada Pak Ketum, ya walaupun saya tadi moderator, ya, tapi karena mereka jabatan saya sekjen, kalau nggak ada Pak Ketua berarti wakilnya. Jadi alhamdulillah ya terlaksana acara webinar ini. Pak Ketum menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemateri narasumber dari Kementerian PUPR yang bersedia hadir pada hari ini memberi asupan protein terkait dengan penambahan wawasan mengenai peraturan PU nomor 1 2023. Dan kepada Pak Saifuddin, Biro Adpem ya, dan tim, terima kasih dari Pak Ketua Umum kami ya, telah bersedia hadir ya, memberi gambaran-gambaran terkait dengan pembinaan selama ini dan apa yang akan direncanakan oleh Biro Adpem terkait dengan pembinaan ke depan dan pengawasan. Pak Ketua Umum kami menyampaikan ribuan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalaskan kebaikan-kebaikan ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada Zoom yang dibuat oleh Sekretariat PPAK ini. Mungkin hari ini ya, penyelenggaraan jasa konstruksi bisa terlaksana dengan baik apabila adanya pembinaan dan pengawasan di dalam pelaksanaannya. Itu tidak lepas dari sinergitas antara pemerintah dan BUJK swasta. Mungkin itu dari Pak Ketum AK. Ya. Terima kasih. Ya. Dengan ini acara webinar ditutup. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Mansur Sya'ban selaku Sekjen AK. Baiklah, saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, dimohon untuk menghidupkan kamera untuk foto bersama. Izin live Bapak Ibu. Baik, untuk pada layar pertama, untuk pembangunan Aceh dari pemerintah Aceh, dari Bapak Budi pelaku konstruksi, DKSDK PUPR, dimohon untuk menghidupkan kamera. Baik, akan kita mulai untuk foto bersama. Baik, sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan yang telah diluangkan oleh para peserta semuanya. Terima kasih telah berhadir di ruangan Zoom yang berbahagia ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk dapat mengisi absen yang telah disebarkan oleh sekretariat. Terima kasih Bapak Ibu.
Izin Bapak Ibu untuk di live Zoom-nya.